Nah, itu motornya datang tuh. Wih. Lagi-lagi naik Navara. Soalnya motornya tuh turunnya di kantor. Dari kantor dibawa ke sini. Jangan suruh dia bawa dulu. Kita dulu yang bawa ya. Cakep. Wah, ini dia. Wih. Gantengnya. Ini motor. Kenapa jadi pengen gitu? Gara-gara pas ngeliat di foto ganteng bener. Dan ini pas lihat aslinya ternyata lebih ganteng lagi ya. Oke, yuk kita turunin yuk. Ini rangkanya rapi ya, bagus ya. Tuh, build quality-nya cakep banget. Nggak kayak. Oke, yuk. Kuat nggak nih kita berdua? Ini ada, ini loh lucu loh. Jadi kalau pasang plat nomor, biar nggak ngeplek, dikasih velcro di sini. Nanti tempel di plat nomornya, tempel ke sini seret. Dan ini velcro-nya velcro yang plastik loh. Bukan velcro yang pakai bahan kain ya. Nice. Sampai hal detail dipikirin, artinya dia tahu kalau misalkan nggak pakai ginian tuh bakal bunyi-bunyi. Nah, dikasih gini biar nggak bunyi-bunyi. Attention to detailnya dapat banget. Stangnya jangan miring. Oke. Ya, alhamdulillah. Makasih ya mas ya. Oke. Ternyata pas turunin motornya kecil banget ya. Nah ini dia motornya CF Moto Papio XO01. Nah ini ada CF Moto XO1 bukan XO01 ya. Jadi XO tuh ada 3 model yang seperti ini. Terus ada yang kayak motor semi trail, sama ada satu lagi yang dibikin naked. Cuma yang paling ganteng menurut gue yang ini, CF Moto XO Papio. Wih, gantengnya Pol. Coba kita duduk ya. Dah, kayak gini kurang lebihnya. Rasanya tuh kayak duduk di Honda Monkey ya. Ini pendek motornya jadi kaki kita bisa turun. Atau Honda Dax, motor-motor kecilnya dari Honda. Dan ini harganya cuma setengahnya loh. Oh ini bisa diturunin, tadi mentok ya. Oh, bisa dilipat ini. Oke. Kita ini dulu ya, masukin dalam. Minta kunci dong. Ya. Set. Empuk ya. Kurang lebih kayak mirip kayak motor-motor kecilnya Honda. Nah, dia nggak ada standar 2, standar 1 aja. Kita buka dulu plastik-plastiknya ya. Mulai dari plastik yang ada di spion. Nah, udah kebuka. Spionnya juga bagus loh. Biasanya spion tuh kelihatannya murah plastikan gitu ya. Ini plastik tapi bagus. Dan ini lihat deh. Ini kayak frameless gitu loh. Frame luarnya kecil banget. Full kaca. Kayak seakan-akan tuh kaca semua depannya. Nah, oke, ganteng. Kita buka lagi di sini. Set. Oke, warnanya hitam. Masih ganteng juga. Kita buka. Set. Spionnya, lampu sennya ada di sini. Ada pelindung stiker ABS-nya. Sama di sini ada plastik lagi, tulisan ABS-nya. Dan ini ABS-nya 2 channel loh. Jadi yang harga 36 itu yang on the road, kalau yang off the roadnya 33 juta, beda 3 juta. Ini harusnya kalau ada kunci bisa dibuka sih. Kuncinya? Tinggalan, Pak. Tinggalan. Yaudah. Ntar lo habis makan siangnya sini lagi. Ya. Jadi dikasihnya aki ya. Jadi ini belum dipasangin aki. Terus kita lihat lagi ke sini. Ini surprisingly build quality-nya bagus banget nih. Dari model tombol-tombolnya ya, dipencet itu firm banget ya. Kabel-kabelnya rapi, sampai sini juga rapi, ditutupin plastik ya, nggak dibikin kayak kebuka bolong gitu ya, ditutupin lagi. Ini detail-detailnya juga rapi banget. Ini mungkin kelasnya kayak Kawasaki ya. Kalau dari segi kerapihan ya. Tombol-tombolnya bagus. Ini kita buka. Set. Ya, kuncinya belum keyless, sama dia belum ada immobilizer atau semacamnya ya. Tapi so far nih build quality bagus sekali. Dan dia juga ada aksesoris yang bisa bikin di sini ada layarnya ya. Cuma kita nggak akan bilang itu, kita nggak bilang standar aja. Oke, ini bisa kita buka lagi. Ada stiker tulisan CF Moto.
Oke. Di sini juga ada set. Plastik ini kayak tutupan minum ya. Tutupan minum plastik. Apalagi yang bisa kita unboxing? Oh ini nih plastik nih. Set. Unplastiking sih kayak unboxing. Di sini ada lagi ya. It's. Dan ini lampu sennya, lihat deh. Lampu sennya ditaruh bawah ya. Ada spakbor di bagian sini sama di bagian sininya. Knalpotnya ada di bagian sini, keren banget. Sama ini lampu belakangnya nih. Wih, lucu banget. Dia bulat-bulat dua tapi dikasih garis-garis ya. Dan bagian tengahnya sini nyambung. Jadi dibikin ala-ala retro ya. Wah, keren banget sih desainnya sih. Dan lihat dong, finishing build quality-nya itu bagus semua ya. Superb. Jadi kalau gue lihat sekilas, ini build quality lebih bagus daripada Honda sama Yamaha sih. Ini kita buka lagi. More fun. Ya, nggak penting. Terus cc-nya berapa? Ini cc-nya 125 cc. Dan biasanya motor-motor kecil itu kan dia mesin tidur ya. Kalau ini mesinnya dibikin tegak. Dan dia nggak ada radiator, masih air cool. Jadi kurang lebih sama lah seperti Honda Dax atau Honda Monkey. Ya ini kayak kalian pengen beli Honda Monkey tapi budgetnya nggak cukup, ya kan? Terus kalian lihat motor yang sama lucunya kayak Honda Monkey. Nah ini CF Moto. Nah kita buka ya. Oke. Nah ini bisa kita buka. Nanti kita ganti covernya jadi yang ada layarnya. Dan itu bisa digonta-ganti lewat handphone. Nah cuma kita nggak pakai yang itu ya. Sama ini lucu nih. Dia visornya ada 3 ya. 1, 2, 3 di kanan kiri sini ya. Dan lampunya modelnya itu XO, OX. Ini masuk ke dalam kalau dipegang ya. Ada proyektor di tengah sama di sini. Nah, ini kita nggak bawa kuncinya sih. Kalau ada kunci kita bisa langsung sama. Lihat dong. Model desain velgnya. Nah, ini kita copot nih ya. Nah, ini motor tuh juga dijual di Amerika by the way. Jadi nggak cuma di negara Asia atau Asia Tenggara. Jadi dia ada mata kucing di bagian sini ngikutin regulasi di sana. Bannya mereknya Cordial 120/70 R12 ya. Jadi bannya emang kecil tapi kelihatannya gambot. Sama peleknya itu. Ini peleknya bagus banget. Dia tri-spoke dan di bagian sininya emang kecil gitu. Tengahnya ada bolongnya. Ih keren banget. Terus ke bagian belakang, dia remnya cakram, ABS juga dual channel, pakai monoshock. Nih, footstepnya bisa ditutup kayak gini ya. Jadi kalau misalkan kita cornering yang kena bagian sini dulu sama dia bisa nutup ya. Jadi nggak langsung patah gitu. Ya, ini kayaknya lucu juga nih dipakai buat corneringan nih. Nah, ke sebelah sininya. Oke. Nah, coba kita pindahin sini dulu. Sebelum kita pasang aki. Ini lihat deh kabel-kabel itu rapi loh. Ini tutupannya itu yang model kayak anyaman gitu ya. Biasanya nih buat kabel PSU yang mahal. Terus ke bagian sini, sana CF Moto di sini ya. Loh, ini besi loh. Biasanya pakai plastik ya buat nutupin leher knalpotnya. Jadi kalau kita kena kaki ini nggak panas. Sama seperti sebelah kanan, di sini ada stiker yang bisa kita buka buat pelindungnya. Plastik ya, bukan stiker. Ini kita buka lagi. Nah, ini satu-satunya yang kurang rapi itu di bagian sini nih. Ada yang ngebuka, tapi udah kita tutup. Stikernya bagus lagi. Sama Morfan ini kita bisa buka juga nih. Nah, ais cakepnya. Ada undercowl juga di sini ya. Kalau kita lihat sih nggak terlalu tinggi ya ground clearance ya. Nah, mesinnya rapi loh. Rapi. Gua nggak expect build quality-nya sebagus ini. Ini build quality-nya kelasnya Kawasaki nih. Bukan kelasnya Honda atau Yamaha kalau gue lihat ya. Nah, ini kalau kita bandingin sama Honda Dax tuh ya, ukurannya mirip-mirip ya. Lucu kecil-kecil gitu. Nah, ini kalau duduk segini kurang lebih. Yang CF Moto sama kecil juga. Iya. Tuh. Cuma dia lebih nunduk ya. Jadi emang rada-rada sporty gitu. Jadi emang nggak buat jarak jauh sih, buat jarak-jarak deket aja emang. Kalau buat jarak jauh kasihan pegel pasti. Tapi ini pegelnya mungkin nggak sepegel motor-motor kayak Ninja atau semacamnya. Karena menurut gue masih agak lumayan nih. Kalau kita begini ya, set. Masih oke lah. Cuman yang namanya motor-motor kecil gini itu motor yang kurang proper untuk dipakai boncengan. Coba di belakang deh. Kita lihat kamarnya ke sini deh. Coba boncengan gimana? Yang naiknya gampang ya. Kelihatannya tinggi padahal. Oh, langsung turun shocknya ya. Enak nggak di belakang? Sakit. Sakit. Ya udah jangan. Sama itu juga bisa buat boncengan, cuma ya begitu ya. Nah, cuma yang gua sebel adalah
Build quality-nya ternyata lebih bagus dari punyanya Honda Thailand ya. Ini umurnya dari 2023 awal ya. Waktu itu motor datang Januari kalau nggak salah. Kalau kita lihat build quality-nya, finishing-nya, ini lebih bagus dibandingkan dengan Honda yang buatan rakitan Indonesia. Tapi pasti bandingin sama CF Moto Papio, ternyata bagusan Papio gitu. Padahal ini aja standar udah bagus ya, udah tinggi. Tapi ini lebih bagus ternyata. Kita lihat dari perkabelannya, kerapihannya, terus juga finishing kayak ini nih. Buat remnya nih, kenapa yang di sini warnanya agak glossy, yang di sini bagian sini tuh agak doff, dan ininya tuh castingannya tuh nggak serapi punyanya ini nih tuh. Ini castingannya rapi bener. Tombol-tombolnya pun juga sama ya. Ini juga tombolnya nggak jelek, bagus. Cuma si Papio ini rasanya kayak tombolnya BMW tau nggak? Pasti pegang bagus dan ada pas beamnya nih. Nice, keren. Jadi ternyata waktu disandingkan itu nggak malu-maluin si CF Moto ini dibandingkan dengan Honda Dax, padahal harganya nggak nyampe setengahnya. Ini kalau nggak salah baru 85 sekarang ya. Yang ini 36, kalau off the road 33 juta. Build quality-nya bisa lebih baik. Nice. Nah sekarang kita nunggu kuncinya datang. Habis itu kita akan bongkar plastik ini, pasang aki, habis itu kita jalan-jalan. Kayak isi bensin. Nah ini hari kedua ya, dimana kemarin ternyata hujan, jadi kita nggak bisa bikin video sore-sore. Nah ini kuncinya seperti ini, sederhana sekali ya, dan dia belum pakai immobilizer atau semacamnya. Nah di sini ada yang menarik nih. Kemarin kan gue buka jok ya. Ini kalau dibuka dari sini, dia cuma bisa kebuka yang ini aja, dan bagian talinya itu dia nggak nempel sama si joknya ini. Jadi talinya itu mesti dibongkar kalau kita mau ganti yang single seater atau dimasukin dalam aja gitu. Lucu. Jadi kalau misalkan kita nggak mau pakai gitu ya, kita taruh aja di sini. Oke, dah kita langsung tutup. Dan bisa dibilang ini nggak bisa buat naruh barang sama sekali karena tipis banget ya. Jadi dalamnya itu sama sekali ya jas hujannya kayak nggak muat. Paling buat toolkit. Sama di sini ada bolong-bolong ya, 1, 2, 3, 4. Jadi kalau misalkan nanti lagi ada air gitu ya, dia langsung ke bawah turun, ada drainnya. Dan yang mengejutkan dari motor ini ya, gue pakai malam-malam waktu itu ya. Ternyata kalau di malam hari, bagian indikatornya ini nih, ini nyala semua kalau malam dan nyalanya bagus. Di bagian sini semuanya nyala. Jadi pas malam itu kelihatan, ih kok rasanya mahal, udah dipegang tuh rasanya mahal gitu ya. Gue soalnya menganggap waktu itu motor datang kan CF Moto ini kan sebenarnya motor buatan Cina. Tapi dia bekerja sama KTM dan Yamaha buat bikin yang mesin crossplane 400 cc-nya itu loh. Nah yang ini produk yang khusus buat CF Moto doang, jadi nggak ada kerjasamanya. Gue pikir tuh build quality-nya bakal kayak Minerva. Ternyata pas gue lihat ini kayak sejajar sama Kawasaki, bahkan in some point beberapa hal tuh lebih bagus dibandingkan dengan Kawasaki. Nice, bener-bener sesuatu yang nggak terduga gitu. Ditambah waktu kita nyalain, ini tinggal kita ke bawahin ya. Kita keluarin standar, dia juga mati. Jadi ada auto kill switch-nya. Dan kalau kita nyalain mesinnya, suaranya halus dan suara knalpotnya ini ada sedikit karismanya sedikit lah. Jadi kalau misalkan kalian nggak pengen ganti, suaranya pun udah lumayan dibandingkan motor standar pada umumnya ya. Dan juga mesinnya halus sekali. Jadi getaran mesinnya, kalau misalkan kalian bandingkan ini dengan Honda Monkey atau Honda Dax atau sejenisnya ya, yang kalau misalkan kita main RPM tinggi getar banget, ini getarnya masih ada, cuma nggak separah dua motor yang gue sebutin tadi gitu. Jadi untuk motor kecil dibandingkan dengan KSR pun yang sama-sama cc-nya kecil, motor mini seperti ini rasanya lebih halus ya. Surprise! Gue nggak menyangka ternyata motornya se-refine ini. Sekarang kita mau jalan-jalan, dan kemarin ini udah gue isi ya. Jadi kemarin ternyata nggak ada bensinnya sama sekali. Gue isi seliter pakai botol, habis itu gue isi 7,2 literan ya. Jadi total ada hampir 9 liter di motor ini. Let's go, kita jalan. Oh iya, sama satu lagi, ini 125 cc 6 speed dengan koplingnya enteng. Ya, jadi pas kita pakai si CF Moto ini, ternyata nggak cuma build quality-nya dan bentuk eksteriornya aja ya
yang bikin kita surprise tuh pas dipakai pun juga agak mengejutkan. Ini di atas ekspektasi gua ya, karena yang pertama suspensinya dia cukup lembut ya. Bagian depan, bagian belakangnya kalau kena bump atau semacamnya itu dia nggak terlalu keras. Meskipun masih lebih empuk monkey ya, karena juga harga nggak bohong. Tapi ini menurut gua udah oke banget. Bagian depannya, bagian belakangnya menurut gua oke. Terus remnya juga oke. Jadi pas kita ngerem pun juga depan belakangnya enak, dan buat kita pakai kayak gini ya. Ini jujur aja posisi duduknya buat gua terlalu sporty ya. Cuma nggak apa-apa karena emang desainnya motor ala-ala motor sport, dan cukup enak sih kalau menurut gua ya buat pakai harian gitu kan, jarak-jarak pendek oke. Tapi kalau misalkan kita pakai buat jarak jauh, nah itu baru agak sedikit PR. Karena gue yakin dengan posisi kayak gini, ini pasti bakalan bikin pegel. Nah, kalau untuk tenaga mesinnya sendiri, terus 125 cc, jujur aja kita nggak bisa berharap lebih ya. Karena mau bagaimanapun, walaupun dikasih kopling 125 cc, mesin tegak, ya kalau dibandingkan dengan Dax atau Monkey, tenaganya mirip-mirip lah. Cuman yang ini lebih halus aja mesinnya. Dan suaranya, knalpotnya tuh lebih berasa ya. Jadi kayaknya emang udah dituding biar suara mesinnya tuh kedengeran gitu. Ini kerasa nggak nih? Ini kita jalan 50 km per jam, 60 sekarang, dan di speedometernya tuh ada indikator buat kita ganti gigi. Jadi kalau misalkan udah waktunya ganti gigi, udah merah gitu ya, langsung kita naikin aja ke atas. Dan ngomong-ngomong soal gigi transmisinya nggak terlalu halus, jadi masih ada rasa keras dan kasarnya, terutama di gigi-gigi rendah. Kalau di gigi-gigi atas, itu no complain. Pas kita tadi sekarang ada di gigi 6 ya. Wah, gigi 6. Gigi 6 ke 5 gitu ya, itu semuanya aman, empuk, nggak ada problem. Tapi pas masuk gigi 1, 2, terus kadang-kadang kita tuh mau netralin, itu suka agak sedikit susah. Tapi kalau sambil jalan, pas netralin tuh malah jadi gampang gitu. Karena gue kebiasaan kalau misalkan naik motor begini, pas naik gigi ke atas gitu dari 1 ke 2, gue nggak terlalu keras ngopernya. Enak loh motornya loh. Nggak nyangka kan? Gue nyangka aja motor ini bakalan kayak gimana gitu rasanya gitu kan. Ternyata refine sekali motornya untuk motor di harga segini. Utara atasnya juga agak loyo ya. Kayak Honda Jazz, Honda Monkey gitu ya, kayak gitu rasanya. Dia tenaganya tuh linear. Jadi nggak meledak-ledak di atas, bawah, atau tengah. Linear terus. 80. Remnya empuk ya. Nah, dia kalau udah FM 8000 itu agak mulai kerasa getarannya. Tapi masih dalam taraf yang wajar sih kalau menurut gua ya. Dan kalau bisa ganti gigi di 8000 rpm aja. Kalau dia 8000 rpm larinya udah mulai susah dia. Jadi nggak usah perlu nunggu red line. 90 udah cukup lah ya. Tapi emang kalau buat lari 125 cc jangan berharap terlalu banyak ya. Kurang lebih performance mirip-mirip sama kayak Honda Dax atau Honda Monkey, kayak sama-sama 125 cc. Jadi kalau misalkan buat lari ya 125 cc wajar sih ya. Tapi oke lah. Nih lihat deh, tuh yang gue bilang kalau gelap dia nyala, bagus ya. Sampai sini attention to detailnya bagus. Lihat speedometernya, di bagian sini ada jam sebelah kanan, ada posisi gigi, ada kecepatan, sama ada total, odo, trip A, trip B, sama ada voltage. Udah, LED 1, 2, 3, 4 bisa diatur seberapa terang di speedometernya. Ini terkesan kayak ini sih, kayak aftermarket ya, tapi bagus loh. CF Moto di sini tulisannya. Ya wes, itu aja mungkin video kita kali ini ya. Jujur, gue karena biasa pakai Honda Dax, Honda Monkey, Super Cup dan kawan-kawannya, karena gue suka motor-motor kecil kayak gini ya. Ini sih di luar ekspektasi ternyata bisa lebih baik daripada motor yang gue sebutin tadi. Baik dari build quality-nya, terus juga perintilan-perintilannya, sama pas dicoba gitu ya. Walaupun dia modelnya sport, jadi kita agak nunduk gitu kan. Tapi ternyata dipakai enak. Suspensinya enak, mesinnya lebih halus gitu. Pas kita RPM tinggi masih getar, cuma dia lebih halus. Ya kalau untuk performance gue nggak bisa ngomong banyak karena emang 125 cc. Tapi ternyata ini lebih baik daripada yang gua sangka sih.
Itu aja mungkin video kita kali ini. Next kalau kita udah dapat plat nomor, kita mau jalan-jalan pakai ini motor ya. So far gue happy banget sama motornya. Karena dengan harga yang mungkin hampir sepertiganya dari Honda Monkey, tapi gue bisa dapetin motor yang ternyata pas dipakai lebih dari ekspektasi gue. Nah, buat teman-teman yang udah beli CF Moto Papio, coba komen di bawah. Saya Danif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.